teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku. Kali ini aku mau berterima kasih buat teman-teman online aku yang udah nonton video aku sebelum video ini, yang udah memberikan like-nya, komen, dan juga buat yang teman-temannya aku yang udah subscribe YouTube channel aku. Terima kasih. Video kali ini aku nggak jauh beda untuk membahas atau mereview materi dari bukunya Mondi. Tapi sebelum itu izinkan aku buat perkenalan diri dulu buat teman-teman online aku yang belum kenal aku. Katanya belum kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Kadek Mirah Pratnya Paramita. Kalian bisa panggil aku Mirah, atau teman-teman aku sih suka nyebut aku Mirah PP. Kalian juga bisa follow Instagram aku Mirah PP. Buat yang kepo sama aku, boleh-boleh aja kan. Sebelum jauh kita membahas buku, kemarin di video sebelumnya aku udah membahas mengenai kompensasi langsung atau direct compensation. Untuk di video kali ini aku akan membahas kebalikannya, yaitu kompensasi tidak langsung. Buat kalian yang belum tahu apa itu definisi dari kompensasi langsung, kalian bisa cek ke belakang di video-video aku udah panjang lebar 60 menit 1 jam menyediakan waktu aku buat membahas materi buat kalian semua. Aku kuliah buat kalian-kalian yang belum tahu, aku kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen di Universitas Udayana. Aku mengambil S2 di Udayana karena selain dekat dengan aku, karena aku juga bekerja, aku ingin memberikan sedikit sharing kepada kalian untuk lebih aware lagi kepada kondisi badan kalian dan lingkungan, terutama di saat COVID seperti ini. Ada baiknya kalian benar-benar ngejaga badan kalian, apalagi benar-benar COVID ini benar-benar melelahkan buat pemerintah, buat kita sendiri. Kita nggak bisa kemana-mana, kita kayak terkurung di rumah sendiri. Jadi please, buat kalian yang nggak ada kepentingan buat keluar rumah, please stay at home. Itu buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, dan juga buat orang-orang yang kita sayangi di luar sana. Kasihan juga buat para dokter, perawat, PMI, atau siapapun yang terjun langsung menangani COVID ini. Aku doain biar cepat tuntas dan kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Itu aja untuk openingku. Jangan lupa buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, karena komen-komen dari kalian itu aku baca buat motivasi buat aku sendiri, buat memperbaiki aku ke depannya. Kalau kalian bilang aku, kakak terlalu gini nih, kakak terlalu gitu, tulis aja di kolom komen, nanti aku baca, aku pasti bakal bales. Oke. Untuk mempersingkat waktu yang panjang ini, 60 menit ini, kenapa aku bikin video 60 menit? Sebenarnya ini tuh tugas dari dosen aku yang ngasih video, yang nyuruh bikin video, terus upload ke YouTube, salah satu sebagai bagian penilaian dari beliau, dengan durasinya 60 menit. Jadi buat kalian, aku mohon jangan bosan nonton video aku. Yuk kita mulai. Oke teman-teman, yuk kita langsung aja kita membahas, mereview bukunya si Mondi yang berjudul Human Resource Management. Kita akan membahas sekarang yaitu chapter 10 atau bab 10. Adapun yang aku akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang mengenai kompensasi non-finansial. Buat kalian, teman-teman onlineku yang tersayang yang belum nonton videoku sebelum ini, aku tuh udah membahas tentang kompensasi finansial. Buat kalian yang belum tahu, aku akan singgung bahas sedikit di sini, yaitu apa sih itu kompensasi. Definisi dari kompensasi ialah merupakan seluruh total imbalan balas jasa perusahaan
yang akan diterima oleh karyawan setelah karyawan mengerjakan tugas-tugasnya. Untuk sekarang kita akan membahas topik mengenai kompensasi non finansial. Adapun dalam bukunya Mondi dikatakan bahwa kompensasi non finansial merupakan berbagai bentuk kepuasan yang diterima oleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri. Contohnya yaitu atasan yang berkompeten ataupun kondisi kerja yang nyaman dan sebagainya. Dalam buku Mondi juga dikatakan bahwa adapun bentuk-bentuk kompensasi non finansial ialah bagian-bagian dari kompensasi kita bisa bagi menjadi dua, yaitu yang pertama kompensasi finansial dan yang kedua kompensasi non finansial. Dalam kompensasi finansial dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu kompensasi finansial direct atau kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial indirect atau kompensasi finansial tidak langsung. Dalam kompensasi dibagi menjadi dua lagi, yaitu non finansial, di mana dalam non finansial dibagi menjadi dua, yaitu job environment dan non finansial the job. Dalam videoku kali ini aku akan membahas mengenai kompensasi finansial indirect atau kompensasi tidak langsung. Secara garis besar sebenarnya apa sih yang membedakan antara kompensasi finansial langsung dengan kompensasi tidak langsung? Nah, secara sederhana yang membedakan hal tersebut adalah media pemberiannya. Jika kompensasi langsung wujudnya adalah uang tunai, baik yang berupa diberikan dalam bentuk gaji, upah, komisi, dan bonus yang diberikan secara langsung oleh perusahaan. Namun pada kompensasi finansial tidak langsung memang juga berwujud uang tunai yang dikeluarkan oleh perusahaan namun tidak diberikan secara langsung kepada karyawan. Mengapa demikian? Karena pemberiannya dilakukan melalui pihak ketiga, atau dengan kata lain, pihak luar yang melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut. Kenapa perusahaan harus sampai menggait pihak luar dalam urusan kompensasi finansialnya? Jadi kita bahas di sini karena perusahaan tentu tidak bisa berdiri sendiri dalam hal mengurus semua halnya. Setiap perusahaan mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Hal ini menjadi peluang bagi pihak luar untuk spesifikasi terhadap hal atau kebutuhan yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut. Mereka akan menunjukkan bagaimana keunggulan dan performanya sebagai perusahaan sehingga perusahaan lain tertarik bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya kerjasama ini akan menimbulkan simbiosis mutualisme. Dari perusahaan tertentu akan membantu dalam pemenuhan pemeliharaan karyawan dalam aspek kebutuhan kompensasi finansialnya. Dari pihak luar, selain dapat bekerja dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan, juga dapat berinovasi dan meningkatkan kualitasnya sehingga dapat menciptakan citra yang baik di masyarakat. Sehingga aku dapat ambil contoh dalam perusahaan A yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa konstruksi. Perusahaan ini akan tentu bekerja di luar lingkungan kantor dengan resiko kecelakaan yang cukup tinggi. Perusahaan yang mempunyai dana memadai untuk menanggulangi resiko tersebut yang direncanakan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja atau K3, namun perusahaan tidak bisa mengelolanya karena tidak mengetahui sistem dan alur cara kerjanya. Sehingga perusahaan tersebut akan melakukan survei terhadap pihak luar atau perusahaan yang lain yang dapat melakukan tersebut. Entah itu memanggil perusahaan dari luar untuk bekerja sama atau hanya sekedar memberikan pelatihan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut agar dapat mengamankan diri sendiri maupun tempat ia bekerja. Perusahaan akan melakukan survei terhadap pihak luar ataupun perusahaan lain yang dapat melakukan hal-hal tersebut. Selain survei yang didapatkan oleh perusahaan,
perusahaan C yang notabene adalah perusahaan yang fokus pada pengaturan dan pemberian jaminan karyawan dan sudah sangat ternama. Perusahaan melakukan pertemuan untuk bekerja sama dan mencapai kata sepakat karena perusahaan C setuju dan memberikan jaminan bahwa mereka mampu melakukan tugas tersebut. Sehingga selang beberapa waktu berjalan, kinerja perusahaan konstruksi ini akan menjadi lebih baik lagi dalam pemenuhannya akan jaminan untuk kecelakaan kerja karyawannya. Sehingga karyawan yang bekerja pada perusahaan A akan merasa terjamin dalam hal keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, meskipun biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan A akan meningkat, perusahaan akan tetap melakukan hal tersebut untuk menarik perhatian calon karyawan yang akan bekerja di perusahaan mereka. Dan untuk mempertahankan karyawan yang sudah bekerja atau sudah masuk di perusahaan A dengan kualitas yang tinggi. Selain hal tersebut, melakukan survei dari The Society of Human Resource Management atau SHRM, kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan adalah pendorong terpenting kedua dari kepuasan kerja yang berada di bawah keamanan kerja. Nah, sudah sangat jelas kan bagaimana kompensasi finansial tidak langsung itu dapat mempengaruhi perusahaan dan pekerjanya. Sehingga sangat penting kita sebagai karyawan maupun perusahaan harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja untuk meningkatkan tujuan bersama perusahaan, baik itu meningkatkan laba maupun meningkatkan kenyamanan dalam bekerja. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab pembahasan selanjutnya, di mana kompensasi finansial tidak langsung dalam bukunya Mondi dan Marcocchio dapat dibagi menjadi beberapa hal. Seperti yang aku sudah bahas tadi, dalam kompensasi finansial dapat dibagi menjadi dua. Kita langsung aja bahas kompensasi finansial tidak langsung. Dalam kompensasi finansial tidak langsung, secara garis besar ada dua pengelompokan, yaitu yang pertama legally required benefit dan discretionary benefit. Yang pertama ada legally required benefit. Nah, legally required benefit ini merupakan manfaat yang diberikan secara wajib dan mempunyai kekuatan hukum. Jadi di sini sebuah perusahaan wajib hukumnya dalam memberikan tunjangan di luar kompensasi finansial, maksudnya di luar gaji, komisi, dan bonus secara langsung dalam kaitannya pemenuhan kebutuhan karyawan itu sendiri. Di sini legally required benefit terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada menurut bukunya Mondi, dikatakan di sini social security atau jaminan sosial. Yang kedua ada unemployment compensation atau kompensasi untuk pengangguran. Yang ketiga ada worker compensation atau kompensasi untuk pekerja. Dan yang keempat ada family and medical leave atau cuti untuk keluarga dan medis. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas satu persatu. Kita bahas dari yang pertama, yaitu ada social security atau jaminan sosial yang diberikan oleh perusahaan. Jaminan sosial definisinya merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna untuk menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak oleh pekerja. Sebagaimana yang diutarakan dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO nomor 102 tahun 1952, fokus utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial termasuk
Pertama, kemiskinan, usia lanjut, kecatatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, serta lain-lain. Nah, jenis jaminan sosial ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, jaminan kecelakaan penumpang. Asuransi ini memberikan perlindungan pada masyarakat, terutama pengguna kendaraan umum baik darat, udara maupun laut. Di Indonesia sendiri, lembaga yang menangani asuransi kecelakaan penumpang adalah Jasa Raharja. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Dari undang-undang tersebut, setiap orang yang mengalami kecelakaan baik darat, laut, dan udara berhak menerima jaminan dari badan penyelenggara, yaitu Jasa Raharja. Asuransi sosial memberikan perlindungan pada masyarakat atas timbulnya gangguan kesehatan. Biaya yang ditanggung adalah untuk biaya berobat jalan maupun biaya rawat inap. Yang kedua, yaitu contohnya ada jaminan hari tua atau asuransi jaminan hari tua. Layanan ini memberikan pertanggungan jaminan hari tua para pekerja yang telah mencapai usia tertentu atau sudah bekerja pada masa tertentu di suatu perusahaan. Sebagai contohnya, Mirah ambil adalah pekerja yang sudah bekerja dalam waktu 10 tahun di suatu perusahaan. Ketika dia akan mengundurkan diri dari sebuah perusahaan, pengunduran diri tersebut akan mendapatkan manfaat dari uang jaminan hari tua yang sudah dimilikinya. Di Indonesia, jaminan hari tua ini sekarang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan atau khusus bagi pegawai negeri sipil atau PNS, masih dikelola oleh PT Taspen, dan untuk anggota TNI dikelola oleh PT Asabri. Selanjutnya ada yang ketiga, di mana ada jaminan asuransi kematian, di mana layanan ini merupakan jaminan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Di Indonesia, saat ini jaminan kematian ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Keempat, jaminan kecelakaan. Jaminan kecelakaan kerja yang keempat merupakan program jaminan kecelakaan kerja atau disingkat dari JKK. Ialah merupakan suatu program pemerintah dan pemberian kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelaksanaan dan pelayanan serta santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menunaikan tugas pekerjaannya dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaannya di perusahaan. Di Indonesia saat ini, jaminan kecelakaan kerja ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ialah merupakan suatu program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat perlindungan serta pemeliharaan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam hal kesehatan pekerja. Di Indonesia ini, jaminan kesehatan ini ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnya kita bahas yaitu yang keenam, yaitu ada jaminan pensiun. Program jaminan pensiun atau disingkat program JP adalah suatu program pembayaran berskala jangka panjang sebagai substansi dari penurunan dan atau hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua atau pensiun, mengalami cacat total permanen atau meninggal dunia, dengan karakteristiknya adalah sebagai berikut.
diselenggarakannya secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dan manfaat yang pasti. Kepesertaannya perseorangan, serta manfaat yang diterima berupa uang tunai yang akan dibayarkan setiap bulan setelah habis masa pensiun. Di Indonesia saat ini, jaminan pensiun ini atau JP ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, di mana ada employment compensation atau kompensasi untuk pengangguran. Sebenarnya kompensasi untuk pengangguran ini masih pro dan kontra. Lebih dominan prakteknya kita lihat atau kita rasakan di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Contohnya aja kayak lagi COVID sekarang ini, banyak perusahaan-perusahaan terutama dalam bidang perhotelan terpaksa melakukan PHK atau merumahkan karyawannya dikarenakan ketidakmampuan bayar perusahaan tersebut dalam memenuhi target penjualannya setiap bulan. Dikarenakan khususnya dalam bidang perhotelan, tamu-tamu yang berkunjung di suatu negara atau khususnya di Indonesia atau tepatnya di Bali mengalami penurunan yang drastis dikarenakan virus COVID dan juga larangan untuk berpergian keluar rumah. Untuk definisi dari kompensasi pengangguran atau employment compensation ini dapat diartikan bahwa sebagai program pemberian tunjangan yang tujuannya adalah memberikan waktu kepada pekerja yang menganggur untuk menentukan pekerjaan baru yang setara dengan menghilangkan penderitaan kesulitan dalam keuangan pekerja tersebut. Tanpa ada tunjangan ini, pekerja mungkin harus mengambil pekerjaan yang mereka terlalu memenuhi syarat atau berakhir dengan kesejahteraan. Kompensasi pengangguran ini juga berfungsi untuk mempertahankan pengeluaran konsumen selama periode penyesuaian ekonomi. Di Indonesia, praktiknya employment compensation ini dikenal dalam contoh kartu pekerja. Kalian sudah mengenal kartu pekerja, di mana kartu pekerja ini adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Jadi bukan hanya diberikan berupa kesempatan untuk bekerja, juga diberikan kemampuan dalam berupa hal pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pengangguran tersebut. Karena kita semua percaya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin selalu meningkatkan kemampuannya dalam hal bekerja, dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Didesain sebagai sebuah produk, program kartu pekerja ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan penggunaan mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi. Karena hanya dengan cara ini, produk ini bisa terus untuk diperbaiki, tumbuh, dan relevan di masyarakat. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta dalam hal melayani kebutuhan masyarakat. Contoh lainnya adalah dalam pemberian kompensasi kepada karyawan yang terpaksa harus dirumahkan karena keadaan tertentu, misalnya saja krisis ekonomi atau perusahaan tersebut sedang mengalami finansial distress atau bahkan kebangkrutan, di mana pemberian kompensasi jenis ini dapat menjamin karyawan untuk dapat survive atau bertahan di tengah usahanya dalam menemukan pekerjaan baru. Atau jika kondisi dapat pulih, karyawan dapat bekerja secara normal di perusahaan tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas lanjut worker compensation atau kompensasi untuk pekerja.
Kompensasi pekerja memberikan tingkat perlindungan finansial bagi karyawan yang mengeluarkan biaya akibat kecelakaan atau penyakit yang terlibat yang mereka yang diakibatkan dalam pekerjaan dalam bentuk pertanggungan biaya rehabilitasi atau penggantian pendapatan sementara atau bahkan penggantian pendapatan permanen sebagai berdasarkan tingkat keparahan yang disebabkan oleh kecelakaan kerja tersebut. Dalam contohnya, dalam prakteknya dalam masyarakat, kita bisa ambil contoh yaitu asuransi, di mana lembaga asuransi merupakan sebuah lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana yang besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Di samping itu bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi. Serta asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian finansial atau financial loss yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya atau fortuitous event. Selain itu, contohnya adalah jaminan sosial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemberian asuransi atau jaminan sosial ini kepada karyawan sebagai salah satu bentuk pertanggungan biaya bagi karyawan yang mengeluarkan biaya secara pribadi saat melakukan penanganan ketika terjadi kecelakaan kerja ataupun mengalami sakit pada saat bekerja. Sebagai penggantinya, hal tersebut adalah kewajiban dari perusahaan. Faktor-faktor seperti perusahaan membayar seluruh asuransi, kompensasi pekerja, dan mengalami dan pengalaman masa lalu mereka dengan kecelakaan dan penyakit terkait sangat mengutamakan biaya premi mereka. Keadaan ini harus memberikan dorongan lebih lanjut kepada pengusaha untuk kooperatif dalam program kesehatan kesejahteraan. Di mana aku bisa ambil contoh lain. Misalnya dalam hal kompensasi pekerja ini, seorang pekerja yang sudah lama bekerja di suatu perusahaan. Contohnya saja aku ambil misalnya di Indonesia Power, di PT Indonesia Power, di mana perusahaan tersebut harus membuat listrik untuk negara, di mana pembuatan listrik negara itu bekerja dalam hal 24 jam non-stop untuk masyarakat, bekerja di bawah tekanan mesin yang bising, serta dalam tekanan udara yang oksigen yang minim, dan juga suhu yang panas menyebabkan beberapa dari pekerja yang bekerja dalam perusahaan tersebut mengalami gangguan pendengaran atau bahkan mungkin di usia tua mengalami ketulian. Hal tersebut akan ditanggung oleh perusahaan apabila kenyataannya hal tersebut disebabkan oleh kelalaian perusahaan dalam memberikan sosialisasi dan alat pengaman atau APD pada saat karyawan tersebut bekerja di perusahaan tersebut, sehingga seluruh biaya yang akan dikeluarkan oleh para pekerja untuk mengobati sakitnya akan ditanggung oleh perusahaan hingga karyawan tersebut sembuh total. Selanjutnya kita akan bahas yang keempat, di mana yaitu subbab family and medical leave atau cuti keluarga dan medis. Cuti ini masuk ke dalam kategori cuti berbayar, di mana cuti berbayar merupakan jenis cuti di mana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk tetap membayar gaji atau upah kepada karyawan walaupun karyawan tersebut mengambil cuti karena alasan tertentu. Untuk pengalaman cuti ini dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama,
Kalian pasti udah mengenal banget yang namanya cuti untuk menikah, dimana cuti menikah biasanya diberikan oleh perusahaan selama 3 hari. Cuti menikahkan anak, dimana dalam cuti ini misalnya seorang pekerja menjadi ayah atau menjadi orang tua dari anak yang ingin menikah, maka perusahaan akan memberikan hak cuti penuh selama 2 hari. Selanjutnya ada acara keagamaan atau ibadah, di mana perusahaan akan memberikan hak cuti berbayar selama 1 hari. Di mana ada cuti istri melahirkan atau mengalami keguguran, di mana akan diberikan waktu cuti selama 2 hari. Dan keluarga inti, suami, istri, orang tua, mertua, anak, ataupun menantu yang meninggal dunia akan diberikan perusahaan cuti selama 2 hari. Adapun cuti sakit atau dalam cuti medis, perempuan, khususnya perempuan yang sedang mengalami sakit haid akan diberikan cuti selama 1 hari. Cuti sakit di sini merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pekerja, sehingga mereka tidak perlu melakukan pekerjaan pada kurun waktu tertentu, dan pengusaha tetap harus memberikan upah atau gaji yang tidak serta tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja dengan skemanya sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk sakit pada 4 bulan pertama akan dibayarkan 100% dari upah atau gaji. Untuk 4 bulan kedua sakit akan dibayarkan 75% dari upah. Untuk 4 bulan ketiga akan dibayarkan 50% dari upah. Dan untuk bulan selanjutnya akan dibayarkan 20% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan. Cuti karena sedang mengandung atau hamil, waktu cuti akan diberikan 1,5 bulan sebelum kelahiran dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Itu tadi kita sudah bahas mengenai legal required benefit, yang dimana dalam legal required benefit ini perusahaan wajib untuk memberikan tanggungan tersebut, mulai dari social security atau jaminan sosial, unemployment compensation atau kompensasi untuk pengangguran, worker compensation atau kompensasi untuk pekerja, family and medical leave atau cuti keluarga dan medis, harus benar-benar diberikan kepada karyawan, karena itu merupakan hak yang dapat diterima oleh karyawan sebagai salah satu trik untuk perusahaan mempertahankan minat dan motivasi karyawan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai topik legal required benefit yang terbagi menjadi beberapa, sekarang kita akan melangkah ke bab selanjutnya, yaitu masuk ke discretionary benefit atau tunjangan diskresioner. Adalah merupakan tunjangan yang tidak terikat kepada target pencapaian formal, atau dengan kata lain, bonus yang diberikan kepada karyawan tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Dalam discretionary benefit dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, ada paid time off atau gaji cuti. Yang kedua ada healthy care atau layanan kesehatan. Yang ketiga ada life insurance atau asuransi jiwa. Yang keempat ada retirement plans atau rencana pensiun. Yang kelima ada employee stock option plan atau rencana kepemilikan saham karyawan. Yang keenam ada employee service atau layanan karyawan. Dan yang ketujuh ada premium pay atau pembayaran premium atau ekstra.
Nah, kita bahas lagi satu persatu, di mana yang pertama yaitu ada paid time off atau gaji cuti. Di mana definisi dari paid time off atau gaji cuti merupakan sebuah kebijakan yang menyediakan bayaran kepada karyawan yang jatuh sakit, liburan, dan menjalani kegiatan pribadi yang boleh dipakai sebagai peningkatan kebutuhan atau keinginan karyawan. Kebijakan tersebut biasanya diberlakukan di Amerika Serikat, di mana tak ada persyaratan hukum federal untuk jumlah minimum dari bayaran hari-hari libur. Dalam memberikan pembayaran untuk waktu yang tidak bekerja, pengusaha mengakui bahwa karyawan memerlukan waktu di luar waktu pekerjaan untuk berbagai keperluan mereka. Dibahas di bagian berikutnya adalah pembayaran untuk cuti liburan, pembayaran untuk cuti sakit, cuti panjang, dan bentuk cuti lainnya. Kita bahas satu persatu, di mana cuti liburan. Cuti liburan melayani tujuan kompensasi yang sangat penting. Contohnya aja, liburan karyawan tapi tetap dibayar untuk membantu pekerja menjadi lebih kreatif dan produktif, mengurangi stres, mendekatkan karyawan terhadap keluarga dan teman, bersosialisasi, dan meningkatkan kinerja dari pekerja tersebut. Hal tersebut juga cuti liburan ini mendorong karyawan untuk tetap bersama dan bekerja di perusahaan tersebut. Waktu liburan berbayar biasanya akan meningkatkan seiring dengan senioritas karyawan tersebut di perusahaan. Misalnya saja, karyawan dengan masa kerja 1 tahun mungkin akan menerima waktu cuti libur selama 1 minggu. Dan yang bekerja selama 10 tahun di perusahaan tersebut akan menerima cuti 3 minggu. Dan yang bekerja 15 tahun akan menerima cuti liburan selama 4 minggu di perusahaan tersebut. Yang kedua, kita akan membahas mengenai cuti panjang atau sementara. Cuti panjang atau sementara ini dapat kita golongkan di dalam cuti besar atau juga disebut istirahat panjang. Istirahat panjang ini diperuntukkan bagi karyawan yang loyal bekerja selama bertahun-tahun di perusahaan yang sama. Namun, tidak semua perusahaan dapat memberikan cuti besar kepada karyawannya. Cuti besar hanya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu saja. Setelah memiliki masa kerja selama 6 tahun, pekerja berhak mendapatkan cuti besar dan istirahat panjang yang dapat mengajukan istirahat pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing selama 1 bulan. Apabila tidak mengajukan cuti besar pada 6 bulan setelah hak beristat panjang itu timbul, maka hak Anda akan dinyatakan gugur. Kendala-kendala dalam melakukan cuti besar adalah biasanya perusahaan yang memberikan hak cuti besar kepada karyawannya merupakan perusahaan yang besar, di mana perusahaan yang besar itu sangat membutuhkan loyalitas dari pekerja, sehingga hal tersebut dapat mengurangi minat dari pekerja tersebut dalam melakukan dan mengambil haknya dalam cuti besar tersebut. Mungkin hak-hak tersebut akan diambil tapi tidak full dalam 1 bulan, namun mungkin dalam bertempo 1 bulan sekali atau di akhir tahun, di liburan panjang atau hari raya keagamaan seperti Lebaran. Kesempatan itulah yang diambil oleh para pekerja yang sudah memiliki hak cuti besar untuk menggunakan hak cutinya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai topik cuti tahunan.
di mana cuti tahunan ini merupakan waktu cuti yang diberikan kepada tenaga kerja oleh instansi yang dapat digunakan sebagai kondisi atau keperluan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan 1 hari cuti dalam 1 bulan atau 12 hari dalam 1 tahun. Namun, instansi atau perusahaan berwenang juga dapat berhak menolak atas permintaan cuti dari tenaga kerja yang belum genap bekerja 1 tahun di perusahaan tersebut. Apabila perusahaan bersedia membayarkan izin cuti, hal ini disebut sebagai cuti di luar tanggungan dan instansi atau perusahaan dapat memotong gaji tenaga kerja tersebut sebagai pro rata-rata suatu pekerja dengan jumlah ketidakhadirannya. Namun itu balik lagi ke kebijakan perusahaan-perusahaan karena setiap perusahaan mempunyai regulasi atau kebijakan cuti tahunan yang berbeda. Dimana contohnya aku bisa ambil misalnya sebuah pekerja sudah bekerja selama lebih dari 1 tahun di perusahaan tersebut dan memiliki hak cuti tahunan sebanyak 12 kali dalam satu tahun. Maka para pekerja itu bebas mengambil hak cutinya dalam bulan-bulan tertentu selama masih dalam 12 kali dalam setahun, maka gaji mereka atau upah yang dibayarkan tidak akan dipotong. Namun apabila para pekerja tersebut belum bekerja selama 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, maka pekerja tersebut jika melakukan cuti, maka haknya dalam menerima gaji akan dipotong oleh perusahaan, tergantung dari regulasi dan keputusan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut masing-masing berbeda. Selanjutnya yang kedua, kita bahas subbab yang kedua, yaitu dalam bukunya Mondi dikatakan healthy care atau layanan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan merupakan barang paling mahal dalam paket tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Bahkan dalam penelitian dari Kaiser Family Foundation di Amerika Serikat, negara tersebut menghabiskan lebih banyak perawatan kesehatan per kapita daripada negara-negara lainnya. Beberapa perusahaan telah mengurangi atau menghapus kenaikan gaji atau bonus atau bahkan keduanya untuk memberikan tunjangan kesehatan yang semakin mahal bagi karyawan. Adapun jenis-jenis tunjangan kesehatan atau healthy care ini yaitu yang pertama, paket biaya layanan. Perlindungan asuransi untuk 3 jenis biaya medis. Yang pertama, biaya rumah sakit, biaya bedah, dan biaya dokter. Rencana perawatan terkelola, di mana pemberian layanan kesehatan yang menekankan pengendalian biaya dengan membatasi pilihan dokter dan rumah sakit karyawan. Rencana ini juga memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan kesehatan dalam bentuk pembayaran di muka kepada penyedia layanan kesehatan. Misalnya saja kemitraan perusahaan dengan rumah sakit tertentu untuk memberikan layanan khusus atau keringanan biaya jika berobat di rumah sakit tersebut. Contohnya saja misalnya dalam konteks healthy care ini atau layanan perawatan kesehatan ini, dalam perusahaan-perusahaan besar atau khususnya BUMN memberikan layanan berupa medical check up atau medical medis yang dilakukan selama 1 tahun sekali untuk memastikan kesehatan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut selalu aman. Itu pun diberikan juga oleh perusahaan seperti reimburse, yaitu di mana kita jika mengalami jatuh sakit sebagai karyawan dapat berobat di rumah sakit rujukan atau rumah sakit yang sudah bekerja sama atau klinik yang sudah bekerja sama oleh perusahaan, maka karyawan tersebut akan membayar terlebih dahulu. Maka setelah itu pembiayaan tersebut akan dibayarkan kembali oleh perusahaan
berupa rembes. Selanjutnya yaitu ada rencana asuransi paket khusus, di mana para pengusaha atau karyawan sering menggunakan paket asuransi yang terpisah untuk memberikan jenis manfaat tertentu dan sering disebut sebagai paket asuransi khusus. Misalnya saja, ada sebuah perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan khusus yang berbeda dengan jaminan kesehatan yang biasanya yang diberikan kepada karyawan yang bekerja yang bersinggungan langsung terhadap bahan berbahaya atau lingkungan kerja yang tidak kondusif. Perawatan kesehatan yang digerakkan oleh konsumen mengacu pada tujuan membantu perusahaan dalam mempertahankan kendali atas biaya sementara, juga memungkinkan karyawan untuk membuat pilihan yang lebih besar tentang perawatan kesehatannya. Jadi di sini karyawan dapat mengusulkan layanan kesehatan apa yang dapat diambil selama bekerja di perusahaan tersebut, entah itu medical check up, cek kesehatan tensi, gula, maupun yang lainnya yang sudah aku sebutin tadi. Bahas subbab yang ketiga, yaitu ada life insurance atau asuransi jiwa. Asuransi jiwa yang disponsori oleh perusahaan melindungi keluarga karyawan dengan cara membayar jumlah tertentu setelah kematian karyawan. Rencana-rencana ini sering termasuk kematian karena kecelakaan dan klaim pemotongan yang membayar manfaat tambahan jika kematian adalah diakibatkan dari kecelakaan atau jika karyawan mengalami kehilangan anggota tubuh yang tidak disengaja. Ada dua rencana asuransi jiwa yang lebih umum, adalah yang pertama asuransi jiwa berjangka dan keseluruhan kehidupan. Asuransi jiwa berjangka memberikan perlindungan kepada penerima manfaat karyawan hanya selama periode terbatas berdasarkan jumlah tahun tertentu yang tunduk pada usia maksimum. Setelah itu, asuransi akan otomatis berakhir, sedangkan asuransi jiwa yang seutuhnya membayar sejumlah kepada penerima manfaat yang ditunjuk dari karyawan yang meninggal. Tetapi tidak seperti kebijakan seumur hidup, rencana seumur hidup tidak berakhir sampai pembayaran dilakukan kepada penerima manfaat. Kompensasi pekerja melindungi karyawan dari kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Namun beberapa perusahaan menyediakan perlindungan tambahan yang lebih komprehensif, yaitu cacat jangka panjang dalam memberikan manfaat bulanan kepada karyawan yang karena sakit atau cedera sehingga tidak dapat bekerja dalam waktu yang lama. Subbab yang keempat yaitu rencana pensiun atau retirement plans. Program pensiun yang disponsori oleh perusahaan memberikan penghasilan kepada karyawan setelah mereka mencapai usia maksimum dan telah meninggalkan perusahaan yang akan mendapatkan sejumlah dana. Nah, dana pensiun adalah hak dari seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah dia bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab hal lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, di mana tujuan adalah memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung pada peraturan perusahaan yang telah disepakati. Pemberian dana pensiun kepada karyawan biasanya bukan saja dalam memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga ikut memberikan motivasi kepada karyawan untuk lebih giat bekerja dan memberikan program jasa pensiun kepada karyawan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi dikarenakan sakit ataupun lain hal. Adapun beberapa jenis program pensiun, yaitu yang pertama, program imbalan pasti. Dalam program pensiun manfaat pasti ini merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiunnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Setelah iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari besar gajinya.
Program ini dikaitkan dengan masa kerja yang lebih besar, penghasilan kita untuk menentukan besaran jumlah uang pensiun yang akan kita terima di akhir masa pensiun kita. Adapun yang kedua yaitu ada rencana kontribusi pasti. Dalam program yang besar manfaat pensiunnya tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun, iuran akan ditanggung besarnya oleh karyawan dan perusahaan pemberi pekerja. Program pensiun ini terdiri dari money purchase plan, profit sharing, dan saving plan, di mana besar uang pensiun didasarkan pada iuran yang dibayarkan pekerja dan perusahaan atau pemberi kerja. Selanjutnya kita bahas subbab selanjutnya yang kelima, yaitu ada employee stock option plan atau rencana kepemilikan saham karyawan, disingkat dari ESOP atau Employee Stock Option Plan. Definisi dari Employee Stock Option Plan yaitu sebuah program yang memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan saham, di mana program kepemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal dengan sebutan Program Kepemilikan Saham bagi Karyawan atau PKSK. Dalam program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP pertama kali ada di Amerika sekitar tahun 1950-an. Program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP dilakukan dalam beberapa cara. Antara lain, perusahaan memberikan sahamnya secara cuma-cuma atau stock grant kepada karyawan, atau menjual saham perusahaan kepada karyawan yang umumnya dengan harga yang diskon, dan memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada periode tertentu dan pada harga tertentu. Pada program kepemilikan saham perusahaan atau ESOP di Indonesia memang belum terlalu terkenal atau belum terlalu booming, terlebih untuk perusahaan-perusahaan yang masih bersifat perusahaan kekeluargaan. Mengapa perusahaan atau manajemen memberikan kesempatan untuk karyawan memiliki saham dengan ESOP? Karena dapat digunakan sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan dan mampu mempertahankan karyawan alias meminimalisir keluar masuk karyawan atau turnover karyawan, sehingga karyawan yang memiliki saham pada perusahaan akan cenderung akan memiliki rasa memiliki di perusahaan, sehingga akhirnya akan menimbulkan semangat dalam bekerja. Contohnya saja, pada sebuah perusahaan A akan memberikan berupa lembar saham atau surat berharga dengan nilai aset tertentu kepada karyawan sebagai imbalan balas jasanya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut dengan cuma-cuma ataupun dengan harga yang didiskon. Selanjutnya kita bahas subbab yang keenam, yaitu employee service atau layanan karyawan. Layanan karyawan adalah fungsi pemeliharaan karyawan menyangkut kegiatan untuk memelihara kondisi fisik dan mental pada karyawan. Kondisi fisik dan mental karyawan yang baik akan diciptakan oleh penarikan karyawan yang baik pula, pengembangan, pemberian kompensasi, dan integrasi, serta dilanjutkan dengan pemeliharaan karyawan yang baik. Di samping itu, kita harus juga perlu memperhatikan beberapa hal terhadap usaha-usaha untuk memelihara kesehatan dan sikap karyawan tersebut. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 dimaksud untuk memelihara kondisi fisik karyawan, sedangkan program pelayanan karyawan membantu memelihara kondisi dan semangat atau moral dari karyawan tersebut. Banyak istilah-istilah yang digunakan untuk program-program pelayanan karyawan. Ada yang menggunakan istilah jaminan sosial, program kesejahteraan karyawan, dan sebagainya. Nah, ini merupakan elemen yang paling khas dan biasanya menjadi ciri khas suatu perusahaan itu sendiri. Meningkatnya perhatian pengusaha terhadap masalah kesejahteraan karyawan dikarenakan beberapa faktor. Dapat aku jelasin di sini, yaitu salah satunya perubahan sikap para karyawan yang disebabkan terutama oleh makin meningkatnya taraf pendidikan dan kehidupan mereka. Permintaan dari organisasi buruh atau serikat pekerja.
permintaan dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan. Persaingan yang semakin ketat yang mengakibatkan para usaha harus berusaha untuk memberikan jaminan agar para karyawan betah berada di lingkungan perusahaan. Adanya pengawasan terhadap tingkat upah, terutama dari asosiasi para pengusaha untuk mencegah persaingan dalam hal pemberian upah. Adapun manfaat yang diperoleh dari diselenggarakan program kesejahteraan karyawan, yaitu aku bisa jelasin contohnya. Yang pertama yaitu penarikan tenaga kerja yang lebih efektif. Dimana jika program kesejahteraan karyawan berhasil di perusahaan tersebut, otomatis penarikan karyawan atau proses rekrutmen dari perusahaan tersebut akan berjalan efektif. Yang kedua ada perbaikan semangat dan kesetiaan karyawan. Dimana jika semangat dan loyalitas atau kesetiaan karyawan dipertahankan dengan cara memberikan program kesejahteraan karyawan, maka perusahaan tersebut akan diuntungkan dengan meningkatnya profit atau laba yang dihasilkan oleh karyawan, dan karyawan tersebut akan memberikan motivasi, semangat kerja, dan kesetiaan loyalitasnya kepada karyawan tersebut. Selanjutnya ada penurunan tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja. Program kesejahteraan karyawan di perusahaan akan menghasilkan tingkat penurunan tingkat absensi karyawan di perusahaan tersebut. Diharapkan dengan pemberian program kesejahteraan karyawan ini, karyawan tidak lagi membolos-bolos kerja dan lebih aware terhadap tingkat absensi karyawan di perusahaan tersebut, sehingga jika karyawan tersebut nyaman, maka diharapkan oleh perusahaan yaitu tingkat perputaran kerja atau turnover di perusahaan tersebut akan menjadi semakin rendah. Selanjutnya, program kesejahteraan karyawan di perusahaan akan memperbaiki hubungan masyarakat dengan perusahaan tersebut. Adapun juga dampak manfaatnya yaitu pengurangan pengaruh organisasi buruk baik yang telah ada maupun yang potensial. Selanjutnya ada pengurangan campur tangan pemerintah dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut. Adapun contoh-contoh dari pemberian layanan karyawan, yaitu yang pertama, penyediaan kantin atau kafetaria. Untuk konsumsi pekerja, beasiswa pendidikan diberikan untuk tanggungan perumahan, pemberian rumah dinas bagi karyawan, pembagian karir, dapat berupa pelatihan, seminar ataupun pendidikan. Selanjutnya ada komunitas karyawan, dan adanya perkumpulan yang mempererat hubungan antara rekan kerja dan rekan kerja di kantor maupun di luar kantor. Fasilitas-fasilitas bisa berupa kerjasama dengan toko, rumah sakit, atau adanya kantor di perusahaan, atau adanya koperasi di perusahaan tersebut. Dalam fasilitas kesehatan berupa klinik, layanan cek kesehatan, cek tensi. Dalam creative space dapat diberikan tempat atau space untuk karyawan bebas berekspresi baik untuk acara formal maupun non formal. Selanjutnya ada kendaraan operasional di mana diberikan mobil atau motor untuk mobilisasi dalam kegiatan kantor. Selanjutnya ada ruang kerja di mana perusahaan berusaha memberikan ruang kerja yang nyaman dan sesuai standar kesehatan serta mampu memudahkan mobilisasi antar pekerja. Selanjutnya ada gedung operasional di mana tempat karyawan bekerja dengan nyaman dan aman, sehingga karyawan tersebut akan merasa nyaman bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada fasilitas parkir khusus untuk karyawan sehingga memudahkan karyawan tersebut untuk memarkirkan karyawannya. Selanjutnya ada membership. Beberapa perusahaan memberikan
seperti layanan membership untuk kerjasama antara perusahaan tersebut dan perusahaan lain yang dapat dinikmati oleh karyawan di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada konseling, yaitu layanan berupa sharing atau berbagi unek-unek dalam mencari sebuah solusi untuk karyawan tersebut betah bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kemudahan administrasi, di mana pada proses pembayaran atau penerimaan yang dipermudah tanpa proses yang panjang dan berbelit. Selanjutnya, perusahaan memberikan rekreasi atau fasilitas kerja yang lain yang bisa membuat karyawan makin produktif, yaitu fasilitas yang bisa digunakan untuk kegiatan rekreasi. Misalnya saja fasilitas gym, olahraga, agar karyawan bisa tetap memiliki gaya hidup yang sehat meski sibuk dalam bekerja, seperti fasilitas permainan board game, kafetaria dengan gaya modern ala kafe yang kekinian, dan berbagai macam fasilitas rekreasi yang bisa digunakan sebebas-bebasnya oleh seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut selama tugas mereka bisa terselesaikan sesuai target dan tepat waktu, dan hasilnya pun sesuai yang diharapkan oleh semua orang. Serta masih banyak lagi tergantung dari kebijakan perusahaan itu tersebut. Mungkin ada yang memberikan senam di Jumat pagi, ada yang memberikan pelatihan yoga untuk karyawan yang ingin merasakan ketenangan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa diberikan berupa rekreasi dari perusahaan kepada karyawannya. Dan yang terakhir kita bahas yang ketujuh, yaitu ada premium pay atau pembayaran premium atau ekstra. Dalam pembayaran jenis ini, perusahaan akan mengacu pada upah yang lebih tinggi yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan jam kerja yang kurang diinginkan. Hal ini termasuk dari hari libur, hari weekend, akhir pekan, ataupun hari libur yang lebih dari jam kerja perusahaan dalam normalnya dalam konteks satu hari. Misalnya karyawan yang bekerja di luar hari kantor, misalnya sebuah kantor bekerja pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan karyawan tersebut harus bekerja di luar jam hari kerja, yaitu Sabtu dan Minggu, maka karyawan tersebut akan mendapatkan pembayaran lebih atau pembayaran lembur. Atau karyawan tersebut juga akan mendapatkan tunjangan hari raya atau THR untuk perayaan-perayaan hari besar nasional atau hari besar di keagamaan karyawan tersebut. Pembayaran jenis ini juga mengacu pada tingkat kesulitan atau berbahaya pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, pencuci jendela untuk gedung pencakar langit di kota-kota besar seperti di Dubai atau di Jakarta mungkin menerima kompensasi tambahan karena kondisi kerja dan lingkungan kerja yang sangat berbahaya, ada di ketinggian, sangat beresiko untuk jatuh. Biarpun sudah menggunakan APD dan mengikuti SOP, ada saja kemungkinan karyawan tersebut jatuh sehingga menimbulkan potensi bahaya. Selanjutnya ada contoh yang lain, ada pilot. Seorang pilot militer akan mendapatkan uang ekstra tambahan dalam bentuk gaji penerbangan dan uang tempur karena resiko yang ia keluarkan harus sepadan dengan apa yang dia terima dari pekerjaannya tersebut. Oke teman-teman, itu semua tadi paparan aku mengenai kompensasi non finansial langsung atau indirect financial compensation. Sekarang kita jadi lebih tahu, lebih aware tentang apa sih kompensasi finansial tidak langsung itu. Dapat merupa beberapa program yang berkaitan langsung dengan karyawan, namun tidak berupa uang tunai atau gaji, namun lebih kepada seperti proteksi asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi ketenaga kerjaan, dapat berupa BPJS atau TASPEN, atau berupa simpanan pensiun. Lalu ada upah
di luar waktu kerja, atau lembur kita dibayar oleh perusahaan, atau kita diberikan hak untuk cuti, untuk yang perempuan cuti hamil atau cuti untuk menstruasi, dan berbagai fasilitas yang kita bisa nikmati di perusahaan tersebut seperti kantin, lapangan, gym, fasilitas-fasilitas yang ada di kantor, bahkan ruangan kantor itu pun termasuk kompensasi finansial tidak langsung. Jadi kompensasi ini merupakan sebuah tujuan yang sangat penting bagi perkembangan suatu perusahaan, karena tanpa adanya kompensasi ini perusahaan tidak akan dapat berkembang ke tingkat yang lebih baik, dan disebabkan antara beberapa hal, antara salah satunya ketidaknyamanan pekerja dalam bekerja di perusahaan tersebut. Sampai ke penghujung video ini. Pada pembahasan kali ini intinya pada indirect financial compensation ini, yaitu kompensasi yang diberikan perusahaan secara tidak langsung yang dirasakan oleh karyawan, namun tidak berupa uang tunai. Atau perusahaan tersebut memberikan banyak fasilitas tunjangan kepada karyawan untuk memotivasi karyawan tersebut untuk meningkatkan gairah bekerjanya di perusahaan tersebut, yang diatur dari undang-undang, yang teratur dari serikat pekerja, atau diatur dari peraturan perusahaan itu sendiri. Nah, akhir kata, buat teman-teman yang suka sama video aku, bisa kalian like video aku. Buat teman-teman yang mau ngasih kritik dan saran buat perkembangan videoku yang selanjutnya, bisa ketik di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa buat hidupin loncengnya, dan juga klik tombol subscribe yang ada di bawah kalian. Akhir kata, aku mau ucapin makasih. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman online.